mania semua, gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat kan? Oke, di UM Talks kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang benar-benar hangat dan tentunya menarik buat kalangan mahasiswa. Apalagi kalau bukan mengenai Indonesia International Student Mobility. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut kepada ISMA Award 2024. Hai Kak semua. Hai. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, semangat banget ya kayaknya kali ini ya. Pasti ya. Semangat. Kakak-kakak ini ISMA Award ya berarti ya? Iya, betul di tahun ini. Oke, keren banget nih. Oh iya Kak, sebelum kita lanjut ke topik utama kita nih ya, aku mau ngasih challenge dulu nih buat kakak. Kira-kira gimana? Siap lah ya pastinya ya. Siap ya. Oke, gimana kalau sebelum kita lanjut, aku mau ngasih challenge kakak semua, perkenalkan diri nih ya dengan memakai bahasa tujuan negaranya masing-masing. Gimana? Bahasa Inggris dong. Gampang banget yang ini ya, berarti ya bahasa Inggris ya. Oke, bisa kan? Pastilah ya. Ya, bisa lah dikit-dikit ya. Oke, gimana yang pertama mulai dari sini dulu ya, dari Kak Angel dulu. Boleh. Pertama ya aku ya. Oke. Bok. Moye Imeye Angel. Dragomie. Oke. Itu bahasa apa ya tuh? Bahasa Kroasia itu. bahasa Oke, Oh, dijawabnya gampang gimana ya. itu berarti? Sama Bok juga. Bok ya, juga ya? Bok. Terus Oke. ya. Oke, langsung lanjut lagi nih, Kak Febri ya. Okay. Hi everyone, my name is Febrina Nur Paradisa. I'm already in Art University Bournemouth. Nice to see you. Oke. Gampang banget berarti ya ini ya. Bahasa Inggris soalnya ya. Bener. Langsung lanjut lagi nih. Alright, Sziasztok, Anadem Sofia, or pendek. Oke. Ini bahasa Hungaria. Bahasa Hungaria ya, berarti tujuannya Hungaria. Oke, lanjut lagi nih. Kenapa deg-degan juga ya? Pronunciation ya. Obas, Malapardas Arina, Melana Sudipazidni. Itu bahasa Lituania. Keren-keren banget ya. Kok udah bisa nih bahasa dari tujuan negaranya gimana nih? Kita latihan dulu prepare ya. Latihan Biar prepare kita dulu. di sana bisa survive gitu. Oh iya, pinter banget ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, tadi kan mengenai ISMA kan. Apa sih ISMA itu? Boleh dong dijelasin dulu nih. Ada yang mau menjelaskan dulu nih, biar teman-teman semua tahu nih. Oke, boleh ya dari aku dulu ya. Oke, mungkin di sini aku bakal ngejelasin sedikit apa itu ISMA. Jadi ISMA ini adalah pertukaran pelajar atau lebih ke beasiswa buat studi atau belajar selama 1 semester di kampus-kampus yang bekerja sama dengan Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi beasiswa ini itu menyediakan kita semua biar bisa 1 semester itu merasakan experience study abroad gitu. Ada banyak pilihan, ada dari benua Eropa, Amerika, Asia juga, UK juga gitu. Australia jangan lupa. Australia gitu. Jadi terus untuk karena ini beasiswa pasti untuk pendaftaran atau untuk uang selama kita tinggal di sana itu ditanggung sama pemerintah gitu. Jadi ya aman gitu. Menarik banget ya program ini ya. Kayaknya teman-teman Cakrama ini pada penasaran nih ya. Gimana kalau misalkan aku langsung aja nih pengen tanya-tanya, soalnya aku kepo banget juga nih terkait program ini. Gimana nih Kak, boleh nih ya? Boleh banget. Oke. Aku mau tanya dulu nih, mungkin dari Kak Angel dulu nih ya. Gimana sih menerima program ini? Perasaannya gitu. Kalau perasaan nggak dipungkiri pasti semuanya seneng ya keterima Seneng. bisa Pasti keterima ya. ISMA. Pasti sangat begitu buka pengumuman langsung nangis dan lain-lain gitu. Pasti seneng banget sih. Seneng banget. Oke, dari kakak lain juga pasti seneng lah ya. Iya. Pastinya. Pasti. Oke, kira-kira dari kakak yang lain ada nggak sih waktu awal-awal ketakutan atau kayak gimana gitu? Mungkin lebih ke kayak ngerasa ada tanggung jawab tersendiri ya. Iya, Karena betul ini kan beasiswa ya, uang dari pemerintah. Terus itu kan Kak istilahnya uang kayak uang rakyat Indonesia gitu ya. Jadi lebih kayak I must do better gitu. Kayak mungkin ada kayak ada beban mungkin ya. Tapi mungkin selain ada beban itu ada juga excitednya karena aku bisa nih bawa nama Indonesia gitu kan. Oke, keren banget ya bisa bawa nama Indonesia lagi kan. Oke, ada lagi juga nih Kak, aku mau tanya juga, kira-kira sekarang kesibukannya apa sih? Setelah dari kakak-kakak tahu nih kalau misalnya kakak mendapat program ini.
Gimana? Oke, aku Iya. mau jawab ya. Boleh, Kak Febri. Kalau aku kan keterima di pilihan ketiga tuh. Oke. Nah, selama ini aku tuh research hanya kampus yang pilihan pertama dan kedua. Oke. Makanya ketika aku diterima di pilihan ketiga, aku perlu banyak research gimana sih budaya fashion terutama yang ada di UK itu. Terus gimana sistem pengajarannya, nanti apakah aku magang atau lebih banyak praktek begitu. Oke, dari yang lain gimana? Oke, kalau dari aku sekarang kesibukan aku karena aku semester 6. Jadi ISMA itu bisa daftar di semester 4 sama 6 ya. Jadi buat kalian yang sekarang semester 4 atau 6 bisa banget daftar. Kebetulan karena semester 6 jadi aku sekarang fokusnya di magang. Fokus magang. Nah, sebelum magang itu kan karena aku udah niat banget ikut ISMA, jadi aku perkaya nih pengalaman aku yang sebidang atau sejalur sama passionku buat daftar ISMA. Jadi selain magang ini aku juga memperkaya pengalamanku buat relasi sama orang-orang luar, karena emang aku pengen banget nih belajar selama di ISMA itu tentang cross cultural understanding. Nah, makanya aku pengalamanku itu di sebelum-sebelumnya yaudah aku bertemu dan berinteraksi sama orang-orang dari berbagai budaya gitu, biar nantinya selama di ISMA aku bisa lebih memperkaya itu gitu. Jadi ya Ini sambil persiapan juga ya, ya, sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat itu kalau bisa kalian tahu passion kalian sama tahu kalian itu tertarik di mana sih gitu. Biar nanti di ISMA kalian udah tahu nih gitu. Oke. Mau gimana. Keren banget nih ya. Karena dilihat kan program ini menarik banget ya kayak. Kira-kira apa sih tips and trick biar kita juga nih ya sebagai mahasiswa pengen ikut juga program ini dan juga kayak kakak keterima dong pastinya. Gimana? Siapa nih yang mau Siapa jawab? nih? Oke, mulai dari Oke. aku dulu Iya, ya. boleh. Kalau dari pengalaman aku pribadi sih, tips yang paling aku rasain itu adalah kayak kenalin diri sendiri. Karena ketika daftar itu kan kita juga harus buat esai kayak gitu ya. Mungkin yang paling aku ingat itu ketika proses buat esai itu rasanya tuh kayak nyari tujuan hidup gitu ya. Karena kita ditanya, kamu tuh apa sih keunggulannya kayak gitu kan, terus kita juga ditanya kontribusimu itu apa kayak gitu. Jadi mungkin bakalan lebih baik buat teman-teman kalau misalnya ketika pengen daftar ISMA gitu ya, itu mengenali diri sendiri dulu, kayak apa sih aku punya apa kayak gitu. Mungkin kalau dari aku itu sih dari pengalaman aku sih. Oke, kakak yang lain atau misal dari akademik apa sih yang harus siapin kira-kira nih? Oke, mungkin aku mau ikut jawab ya. Pertama itu siapin latihan bahasa Inggris karena Oke. kita juga dari host university itu ada minimal IPT-nya. Bahasa Inggrisnya itu ya kalau misalkan kita di bawah itu kan nggak bisa nih. Iya. Jadi harus memenuhi standar itu, sama ada syarat IPK juga minimalnya berapa gitu. Kalau untuk di akademiknya kayak gitu. Oke, kira-kira minimal IPK-nya berapa nih? Kali aja ada teman-teman Cakramania yang masih maba, jadi bisa menyiapkan juga nih. 3 kan? 3. Minimal 3 ya berarti ya? IPK-nya 3. Oke, ada lagi mungkin yang harus dipersiapkan gitu? Aku dari segi mental boleh ya, sama Oke, fisik. boleh banget. Itu penting banget. Mental itu penting, soalnya kan di awal kita udah tahu kalau kita mau kejar ISMA kita harus lebih kerja keras, terutama kita harus bisa bagi waktu antara akademik sama ISMA ini persiapannya. Nah kemudian kalau dari segi fisik, terutama yang nantinya akan studi di luar negeri yang mana udaranya itu dingin ya, kita harus latihan fisik kayak misal jogging deh ringan-ringan gitu. Setiap pagi aku tuh jogging 2 kali seminggu, atau enggak itu renang setiap Sabtu dan Minggu. Untuk saat ini sih gitu. Berarti nyiapin banget buat fisik juga Iya, ya terutama itu ya? perlu. Oke, keren banget Karena ya. kita kan nggak mau ya di sana sakit dan kita jadinya nggak fokus belajarnya gitu. Benar, sayang banget soalnya kita sekarang bisa jalan-jalan juga ya di Iya, sana. betul. Iya Tujuan kan, salah lain satu gitu. sekali kayaknya sayang banget ya. Iya. Oke, dari yang lain gimana nih? Ada tips and trick juga nggak? Kalau dari aku buat teman-teman semua yang pengen banget daftar ISMA, jangan sungkan atau jangan takut buat cari tahu lebih dalam, karena mostly teman-teman itu ada beberapa yang pengen ISMA tapi yaudah pengen aja, tapi mereka nggak mau cari tahu apa sih itu ISMA, apa yang dipengen dari ISMA dari kita gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang mau ikut ISMA buat lebih cari tahu, bisa dari alumni awal di ISMA juga gitu. Terus tadi yang paling penting itu bukan IPK tapi IPT atau bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bukan kayak matkul yang bisa dipelajari tapi harus dibiasakan gitu. Jadi
modal utamanya buat ikut ISMA ya kita harus membiasakan diri sama bahasa Inggris karena kan itu adalah komunikasi kita gitu selama di sana gitu aja sih. Banyak juga ya kata yang masih siapin ya. Tapi boleh gak sih dijelasin juga kemarin tuh alurnya kayak gimana? Waktu pendaftaran ini sendiri. Sampai keterima nih, gimana nih? Siapa yang mau jawab? Ya udah aku ya. Oke. Oke, pertama ada 2 jalur. Sorry, 3. 3 ya. Pertama undergraduate, vocational, sama Co-funding. co-funding. Nah, di antara ini ada yang afirmasi itu apa Ya, sih? afirmasi ya. sama Itu reguler. reguler. Afirmasi sama afirmasi. reguler. Nah, mungkin afirmasi bisa dijelasin sama Kak. Ya, aku juga bisa. Ya, Iya. oke. Oke, jadi Bener-bener untuk aja. undergraduate, aku jelasin ya, untuk undergraduate itu ada reguler sama afirmasi, vocational juga kayaknya ada juga. Ada. Semuanya Nah, ada. reguler itu buat temen-temen yang enggak menerima beasiswa dari pemerintah, KIPK, bidik misi, sama bukan dari dari daerah 3T yang tertinggal gitu. Itu untuk jalur reguler. Jadi kalau kita mampu nggak dapat beasiswa dan kita dari dari kawasan yang masih terjamin gitu, kita daftar reguler. Tapi kalau nanti case-nya teman-teman ini ada yang daftar pendaftar KIPK, bidik misi atau beasiswa lainnya dari pemerintah, itu kita ikutnya afirmasi gitu. Nah, cuma ini bedanya di jalur aja di seleksinya. Jadi kalau afirmasi ya sama teman-teman afirmasi, reguler sama teman-teman reguler gitu. Ada lagi mungkin nih? Oh ya, aku mau lanjutin jawabanku Oke, tadi ya. boleh. Kebetulan kan aku dari Fakultas Vokasi, jadi aku daftarnya yang vocational, ISMAVO. Nah itu dari segi administrasi nggak ada bedanya sih, cuma yang di IPT-nya dia bisa pakai TOEIC, yang mana itu lebih mudah dan lebih murah juga kalau dari segi harga. Terus kemudian ada seleksi wawancara, itu setelah seleksi administrasi, dan di situ kalau di wawancara itu kebanyakan kita diberi pertanyaan yang sesuai sama apa yang telah kita tulis di esai gitu. Banyak juga ya berarti ya. Tahapan alurnya juga ya. Iya. Oke, berarti harus dipersiapkan juga ya teman-teman Cakramani nanti dia. Oke. Nah, selanjutnya nih ya Kak, ada pertanyaan juga dari teman-teman Cakramania karena kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Oke, langsung aja kali ya Kak ya. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama nih ya. Gimana sih cara mengatur waktu dari kakak-kakak semua di sini? Kan kita tahu ya sebagai mahasiswa pastinya banyak banget kegiatan, entah mungkin ada organisasi ataupun tugas, sambil mempersiapkan juga ISMA ini sendiri. Nah, kita gimana sih Kak cara mengatur waktunya? Cara mengatur waktu. Mungkin boleh dari aku Oke. ya. Iya, boleh. Kalau cara yang aku pakai itu lebih ke skala prioritas gitu sih. Kalau ISMA kan juga jangka waktunya lumayan panjang, jadi kita punya waktu yang lumayan banyak untuk mempersiapkan dari segi administrasi, terus juga esai kayak gitu ya. Jadi kita bisa tuh mulai nyicil-nyicil kayak gitu, mungkin surat apa sih yang dibutuhkan, terus juga mulai nyicil-nyicil esainya, aku mau nulis apa nih di esai kayak gitu. Dan itu kalau sambil dicicil kan kita juga sambil kuliah ya, sambil kerjain tugas. Jadi mungkin skala prioritas itu sangat membantu sih. Jadi mungkin hari ini aku ada tugas, aku nyelesain tugas dulu deh, baru lanjutin esai kayak gitu. Itu sih yang aku pakai ketika mempersiapkan ISMA. Oke, dengan kakak yang lain gimana nih? Mungkin aku nambahin ya, Iya. jadi kalau misalkan kita ada waktu luang, waktu senggang, daripada kita main sosmed biasa, kita mending cari info tentang ISMA gitu kan, di Instagramnya bisa, dari TikTok award di tahun lalu juga banyak tuh. Jadi ya memanfaatkan waktu luang buat yang lebih berguna lah. Bener. Gitu. Oke, dari yang lain gimana nih? Kurang lebih sama ya kalau dari aku sendiri, karena waktu persiapan ISMA kebetulan itu aku ada acara yang harus aku pegang, terus ada kuliah yang harus aku urus dan juga magang. Itu bener-bener sebenarnya ketika kita komitmen untuk ikut ISMA kita harus siapin mental dan juga fisik gitu, karena itu lumayan draining banget. Nah, apa sih yang aku lakuin? Yang pertama, aku harus keep in mind kalau ISMA ini memang tujuan aku, tapi aku nggak boleh lupain kuliah. Jadi pasti yang utama kuliah, itu harus selalu diutamain dengan cara kita being responsible dengan keutamaan wajib kita. Nanti kita bakalan ikut tanggung jawab kita yang lainnya juga bisa keurus. Terus yang kedua, jangan push diri kita terlalu banget itu loh, yang sampai bikin kita sakit, sampai kita sakit-sakitan demi essay, demi ini tuh jangan. Take some rest gitu. Kalau kita emang butuh, kita kecapean banget nih,
istirahat, jeda gitu, ngambil jeda, terus lanjut nanti mungkin kita bisa refleksi diri, motivasi apa sih motivasi kita ikut ISMA gitu, itu biar kita nambah semangat lagi gitu, biar apa ya, biar nggak berhenti di tengah jalan gitu loh, karena mungkin di beberapa case ada yang berhenti di tengah jalan karena ya ampun ISMA ternyata susah ini gitu, itu karena mungkin mereka push diri mereka gitu, mereka nggak tahu limit mereka, jadi berhenti sejenak dan tahu gitu tujuan kita itu apa sih ikut ISMA ini gitu. Oke, keren banget ya, karena juga banyak banget yang dipersiapkan dan juga effort dari kakak-kakak, gak main-main ternyata ya. Boleh tepuk tangan dulu aja kali ya. Oh ya kan nih, selanjutnya kita ada acara yang lagi ramai banget juga. Tahu gak kita mau ngapain sekarang? Apa tuh? Kita udah ini mau main mini games. Kira-kira semangat gak sih? Semangat banget dong. Semangat banget Games. ya Iya, pastinya ya. tunggu. Oke, langsung aja kali ya kita main games aja. Without further ado, let's jump to the mini game session. Oke, pada mini games kali ini kita bakal bermain, yaitu gamesnya adalah do and don't. Jadi nanti rulesnya adalah dari kakak-kakak semua bakal aku kasih pertanyaan singkat. Kalian tinggal pilih nih, do or don't. Oke? Dari ya gitu. Do and don't. Ya. Oke ya, berarti ya. Oke, langsung aja. Nah, tapi nanti sebelum dijawab, aku hitung dulu. Baru kalian jawabnya serentak. Biar seru ya. Oke, pertanyaan pertama. Mempersiapkan budget plan untuk ISMA. Do or don't? 1, 2, 3. Oke, jawabannya kayaknya semua yes ya. Oke, boleh dong Kak Arina nih. Kasih tahu kenapa sih alasannya? Kalau menurut aku sih karena kita kan dikasih allowance ya selama di sana, tapi karena allowance itu tentu aja juga terbatas ya, jadi menurutku kita perlu pinter-pinter sih ngatur budget kita, terutama kita kan di negara yang mungkin asing ya bagi kita, lingkungannya juga kita nggak tahu nih, kita juga mungkin nggak tahu, ada yang nggak tahu cara nawar gitu kan, kita ke pasar bisa nawar gitu, kalau di sana nggak terlalu bisa gitu, jadi menurutku penting banget sih buat ngatur budget, terutama karena budget kita juga dibatasi kayak gitu. Oke, jadi penting ya. Iya. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Wajib les bahasa Inggris. 1, 2, 3. Oke, jawabannya semua dong. Kenapa nih? Boleh dong ke Kak Sofia. Oke, kalau dari pengalaman aku, les bahasa Inggris itu ya ada yang oke perlu sama ada yang enggak. Jadi case-nya tergantung kebutuhan kita gitu loh. Bahasa Inggris itu kan bukan sebuah mata pelajaran yang bisa diselesaikan dalam waktu berapa bulan gitu ya. Tapi bahasa Inggris itu lebih biasakan, jadi nggak harus les mahal-mahal, tapi kalau kalian punya keinginan kalian bisa belajar dari film, dari buku, bacaan, lagu, terus kita juga bisa banget nih karena kan sekarang internet itu di mana-mana ya, kita bisa banget cari partner yang emang lagi belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Justru itu lebih efisien daripada les yang, karena les itu maaf ya, tapi menurut aku kayaknya lebih ke teori gitu ya, sedangkan kalau kita ngobrol langsung nih sama orang atau dengerin langsung dari media yang kita suka, justru malah kita lebih enjoy gitu belajar bahasa Inggris. Jadi ya nggak terlalu penting sih menurut aku. Tapi kalau ada budget lebih dan mampu les nggak apa-apa, itu lebih baik juga. Yang pasti banyak banget berlatih ya ini ya. Oke, baik banget. Langsung aja ya ke pertanyaan ketiga. Melakukan riset mengenai persyaratan dan kursus yang ditetapkan oleh host uni. Oke, jawabannya 1, 2, 3. Oke, boleh dong jawabannya Kak Febri. Kenapa sih? Oke, jadi pertama ini berdasarkan pengalamanku banget ya. Di vokasi itu tuh banyak kampus yang baru didaftarin dan banyak juga yang dihapus. Kebetulan kampus yang aku minati di tahun 2023 itu dihapus di tahun ini, Kak. Jadi aku bingung, waduh ini penggantinya di mana? Soalnya kan kalau vokasi itu harus relate ya sama apa yang telah dipelajari di home uni kita. Nah, oleh karena itu aku tuh banyak buka-buka kampus yang mana sebelumnya aku nggak minat, bahkan aku buka yang di Asia juga, di Australia. Nah, itu perlu, soalnya kita juga menentukan itu berdasarkan kemampuan bahasa Inggris kita. Sebenarnya bahasa Inggrisku itu juga ya nggak bagus-bagus banget, aku juga masih belajar, masih terus belajar. Jadi aku berusaha cari kampus yang nggak mematok nilai IPT-nya tinggi banget. Kayak IELTS itu aku jelas udah
nggak mampu sih kalau aku. Jadi aku lebih baik pilih yang nerima TOEFL, DET atau TOEIC gitu. Oke, berarti harus dipersiapkan juga ya pastinya Iya. ya. Oke, keren banget juga nih. Langsung aja ya ke pertanyaan keempat, yang mana mempersiapkan kampus cadangan lain saat apply. Oke, jawabannya adalah 1, 2, 3. Oke, semua jawabannya iya ya. Perlu Kepo memang. banget nih kenapa. Oke, Kak Angel bisa jelasin dong. Oke, ini dari pengalaman aku karena aku sebelumnya juga pilih yang lain. Jadi pilihanku itu yang kebetulan nilai IPC-nya tinggi-tinggi itu ada yang di mana? Di Australia. Australia Ya. ya itu pasti. Terus IELTS. karena setelah aku tes bahasa Inggris ternyata nilaiku ya agak mepet. Terus akhirnya aku juga udah searching research tentang kampus lain dan itu sangat-sangat perlu. Dan itu juga diperlukan kalau kita lagi konsultasi ke dosen masalah konversi SKS. Kan ada beberapa yang kita udah milih nih ini terus nanti ternyata nggak bisa dikonversi. Kalau nggak SKS-nya kayak kurang, kan sayang banget. Kalau kita bisa memaksimalkan 20 SKS terkonversi kan lumayan gitu. Jadi ya mending punya kampus cadangan buat dia bisa konversi SKS juga, mempermudah juga. Oke, kira-kira berapa cadangannya sih Kak kemarin itu? Kebetulan aku kemarin satu aja sih. Satu aja. Kirain yang bikin riset tuh banyak. Aduh, ya itu harus rajin-rajin research aja sih. Oke, next question ya. Begadang waktu belajar. Oke, 1, 2, 3. Seperti ya jawabannya. Oke, boleh dong dijelasin sama Kak Arina. Kenapa sih begadang kan? Oke, kenapa? Kalau dari pengalaman aku ya, karena kebetulan aku prodinya di kafe yang mayoritas itu kita ngerjainnya proyek-proyek Iya. dan yang banyak revisi Butuh waktu. kayak gitu ya, yang butuh waktu lumayan panjang. Jadi dan aku pribadi aku lebih produktif ketika malam hari. Kayak aku merasa ketika siang ketika ngerjain tugas tuh cuma dapat segini, tapi ketika malam itu bisa ngerjain banyak banget gitu. Jadi kalau buat aku pribadi sih cocok ya begadang. Mungkin banyak orang yang nggak cocok ya kan, kalau misalnya mungkin dia lebih produktif di siang hari, tapi kalau aku pribadi sih lebih sering malam hari sih kalau belajar atau ngerjain tugas kayak gitu. Jadi menerapkan SKS ya, sistem ngebut semalam gitu ya. Oke, next question ya. Ambis buat Isma. Oke, 1, 2, 3. Jawabannya? Oke, semuanya ambis ya. Aku pengen banget berarti ya buat terima program ini. Oke, boleh dong dijelasin sama Kak Angel. Kenapa sih seambis itu buat dapet Isma? Karena emang pertama aku pengen keluar negeri, aku pengen merasakan salju nih, itu kan alasan utama ya sebenarnya. Terus biar aku dari waktu maba itu aku punya target kalau aku mau jadi mahasiswa berprestasi nih. Jadi ya salah satu targetku ISMA itu, dan ya puji Tuhan. Jangan lupa nanti buat ini ya, boneka salju di sana. Ya, Ditunggu benar. ya postingannya ya. Mau bikin snowman. Oke, next question. Latihan TOEFL atau IELTS berkali-kali. Oke, 1, 2, 3. Jawabannya? Wah, semua berarti kali-kali ya. Oke, boleh dong dijelasin sama Kak Sofia. Oke. Karena ya sepertinya lebih kayak tadi ya, jawabanku nggak jauh-jauh beda dari yang tadi. Karena latihan ya practice make it better gitu kan. Jadi kalau mau lebih dapat yang, karena kan kalau kamu aiming for universitas yang pengen IELTS-nya tinggi ya kamu harus latihannya lebih ekstra gitu loh. Jadi ketika kamu komitmen itu jangan lakuin setengah-tengah. Itu komitmen aku ya. Jadi ketika kamu punya tujuan nih, kamu punya tujuan ISMA, yaudah jangan setengah-setengah berjuang untuk ISMA gitu. Harus 100%. Jadi ya latihan IELTS sama TOEFL atau Duolingo itu kalau bisa dimaksimalin gitu. Karena apalagi sekarang saingannya kita kan bukan dari cuma UM ya, tapi seluruh Indo gitu, dan mereka semua juga bekerja keras untuk itu gitu, dan skor mereka juga tinggi-tinggi gitu. Jadi kalau agar biar bisa menyaingi mereka atau biar bisa masuk ke target univ kita ya kita harus latihan banyak-banyak. Jadi ya Oke, karena program ini juga kan menarik banget. Jadi nggak serugi lah ya kalau misalnya kita harus ambis gitu ya. bener-bener. Oke, next question ya. Gak nyangka jadi keluarga ISMA. Oke.
Sabar sama Joshua ya. Oke, 1, 2, 3. Semuanya nggak nyangka ya berarti ya? Iya, nggak nyangka. Oke, boleh dong dijelasin sama Kak Arina nih. Kalau aku pribadi sih ya pasti nggak nyangka banget lah, maksudnya mungkin rasa berharap itu pasti ada, cuman nggak mau yang berharap tinggi juga. Jadi Iya, pastinya ketika buka terus ada congratulations kayak kok bisa gitu. Nge-lag dikit Iya waktu. bener banget. Mendadak nggak bisa Ekspresinya bahasa gimana? Inggris. Kira-kira kayak gimana? Aku nggak tahu ekspresi cuma kayak shock gitu, terus itu baru ada nangisnya gitu. Cuman shock terus gitu kayak kok bisa gitu sih. Itu langsung refleksi, aduh aku pernah ngelakuin amalan apa. Kayak gitu saking gak nyangkanya gitu. Gak nyangka banget ya, tapi kan udah bener-bener belajar, jadi harusnya nyangka banget dong. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Pakai bahasa Inggris atau asing buat ngobrol nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh dijelasin sama Kak Angel kenapa sih harus kayak ini? Oke, sebenarnya ini jawabannya nyinggung jawabannya Kak Sofia tadi, karena bahasa Inggris itu pembiasaan ya kan. Kita juga di sana kurang lebih setengah tahun 6 bulan. Kita berkomunikasi juga dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa di host uni masing-masing. Jadi kalau kita nggak mencoba untuk membiasakan dengan bahasa itu, nanti kita kesulitan sendiri gitu. Jadi ya better buat improve di sini. Jadi di sana tinggal tes. Ya langsung ngobrol ya di Iya. sana ya. Jadi ajak kayak bestie banget di sana. Oke, next question. Isma Warde dari program non sarjana. Oke? 1, 2, 3. Oke. Non sarjana berarti Non sarjana vokasi. berarti ya mungkin vokasi D4 dan ya? lain ya. Oh iya. Oh, tak kira kitanya dari non sarjana atau apa gitu. Ya udah maaf ya. Oke, boleh ulang lagi. boleh deh. Boleh Ulang lagi aja ya nih ya. Oke, 1, 2, 3. Isma Wardi dari program non sarjana. 1, 2, 3. Oke, semua jawabannya yes ya. Oke, boleh dong Kak Febrin dijelasin. Aku kan dari D4 ya, berarti kan fakultas vokasi. Itu bisa banget buat daftar ISMA, dan itu lebih gampang teman-teman. Soalnya saingan di fakultas vokasi kan tentunya lebih sedikit daripada di undergraduate gitu. Jadi lebih mudah lah kalau kita berusaha lebih maksimal gitu waktu mengejar ISMA-nya. Terus juga ada kemudahan yang aku bilang tadi di IPT, yaitu TOEIC, yang mana itu lebih mudah karena cuma ada dua session, reading dan listening ya. Nggak ada writing atau speaking kayak di IELTS atau TOEFL gitu teman-teman. Dan dari segi harga itu lebih murah. Dan kalau misal kita daftar TOEIC untuk ISMA, wah maaf jadi promosi ya. Ini ada diskon 10% gitu, dan aku dapat diskon itu. Jangan-jangan ini ya brand ambassador ya, jangan-jangan. Wah, enggak juga. Waduh, mau dong di endorse TOEIC. Oh ya, harus di endorse ya, jangan lupa ya. Masih bilang sih. Oke, keren banget ya. Buat tepuk tangan dulu dong. Oke, gimana kira seru gak sih buat tadi kita main mini gamesnya? Seru, mau main banget lagi. ya. Mau. Sampai besok boleh. boleh. Oke, jadi tadi tuh rangkaian mini games adalah penutup di acara UM Talks kali ini. Sedih banget ya, ternyata udah selesai nih. Oke, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih nih buat kakak semua karena telah memberikan tips and trick dan juga informasi yang sangat berguna untuk kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa UM dong, ya kan? Oke, kami pamit undur diri. Sampai jumpa karena UM Talks sumbernya inspirasi tanpa batas. See you. Terima kasih.